Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang kita hormati dan muliakan segenap para ulama, para habaib, pengurus Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Nur Hadi ya, tuanya, dan ayahanda juga Pak guru kita ya Haji Mas Buki, mudah-mudahan sehat selalu, dan guru-guru yang lain, orang-orang tua kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-15. Betul ya? Hampir separuh sudah. Kita mendekati akhir daripada Ramadan, separuh Ramadan sudah kita masuki. Dan tentu banyak sudah pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang Allah ajarkan kepada kita yang terkait dengan ibadah puasa. Baik itu pelajaran-pelajarannya, surukunnya, hikmahnya, sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Nah, kali ini Ulun akan membicarakan mengenai sunnah-sunnah puasa. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah disebutkan Sunanus Shaum Ramadan. Di antara sunnah-sunnah puasa itu adalah sebenarnya banyak sunnah-sunnahnya, tapi kita ambil poin-poinnya aja. Yang pertama adalah ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub, mempercepat berbuka puasa apabila sudah yakin sampai tenggelamnya matahari. Jadi bila sudah yakin waktu azan maghrib kumandangkan sudah sampai waktunya, maka jangan dilambat-lambati lagi untuk berbuka. Takjilul fitri. Jadi makna takjil itu arti asalnya adalah bahasa Arab dari kata ajala yu'ajilu takjilan. Kemudian dia berproses bergeser makna sekarang ini jadi makanan, berbagi takjil. Padahal makna asalnya adalah mempercepat berbuka, tapi sekarang ini berubah jadi jenis makanan. Nah, tapi asal katanya berbuka, mempercepat buka puasa bila sudah sampai waktunya. Jadi misalnya kita di perjalanan, aku kena jam 9 aja buka puasanya, sampaikan ke Banjarmasin aja bukanya. Nah, itu makruh akhirnya. Jadi bila sampai waktunya, apa yang masuk dulu yang membatalkan dalam artian tanda kita ini berbuka? Air putih kan? Ada makan apa kan? Nah, bila sudah sampai jangan ditunda-tunda. Nah, lain halnya yang bersangkutan itu ragu-ragu. Idza syakka, apabila yang bersangkutan ragu, fayajibu alaihi ayya'mala bil ihtiyat. Nah, kecuali yang bersangkutan itu ragu-ragu, ini sampaikah belum nih berbuka? Nah, sudah sampai atau belum? Nah, kalau memang belum, dia ragu-ragu, maka sampaikan sampai dia yakin. Kalau yang bersangkutan ragu, kayaknya sampai apa nih? Kayaknya. Berarti yang bersangkutan masih ragu, maka dihukumkan nih takutnya bisa batal. Maka karena dihukum apa? Karena wajib ihtiyat, berhati-hati di situ. Meskipun itu sedikit jaraknya 1 menit atau 2 menit, jangan sampai ada perasaan ragu kalau belum sampai waktunya. Maka diwajibkan baginya menunggu beberapa saat, misal 5 menit atau 10 menit, barangkali seperti itu, sampai yang bersangkutan yakin. Nah, kalau di kota barangkali Bapak Ibu sekalian, insya Allah yakin aja lah, banyak informasi-informasi terkait sampainya waktu berbuka puasa. Bisa lewat HP, bisa lewat TV, radio, atau mesin-mesin sekitar, langgar-langgar sekitar. Nah, ini bisa terjadi di kampung-kampung. Nyalain adalah bisa kejadian tuh, akhirnya ragu-ragu. Nah,
kalau ragu-ragu, meyakinkan dirinya sampai waktu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua sunnah puasa itu as-suhuru walau bijur'ati ma'in, yaitu makan sahur. Bersahur meskipun itu cuma seteguk air. Nah, misalnya nih kita lah sudah makan jam 11, jam 12 malam misalnya. Itu pertama, itu sahur atau belum? Kira-kira jam 11 malam atau jam 12 malam itu sahur atau tidak? Belum sahur. Jadi dikatakan dia sahur itu adalah muntasifil lail, yaitu pertengahan malam, kira-kira jam 1 malam. Jadi jam 1 sampai jam 4 itu adalah waktu sahur. Jadi bila sebelum kira-kira jam 1, sebelum jam 1 itu bukan sahur. Nah, karena seandainya misalnya sudah makan jam 11, jam 12, kemudian terbangun dia 3:30 misalnya. Nah, minumlah dia misalnya, atau makan nggak sesuatu. Nah, makan atau minum sedikit itu namanya sahur. Nah, dan Nabi menyuruh dalam hadis dikatakan bersahurlah kalian, karena dengan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, jadi ketika kita bersahur, Allah memberkahi hidup kita, terutama puasa kita. Alhamdulillah. Itu hikmah pertama sahur. Yang kedua, hikmah kedua adalah kita mutabaah dengan Nabi, mengikuti dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah seperti itu? Jadi mengikuti jejak beliau. Bagaimana beliau berpuasa, dimulai dengan sahur. Kemudian yang ketiga, dengan sahur tadi menjadi pembeda puasa kita dengan puasa orang non-muslim. Karena sebagian orang muslim, Yahudi, Nasrani juga puasa, tapi bedanya mereka itu ada pakai sahur-sahuran. Dan Nabi dalam hadis Sahih Muslim kan sebutkan, bahwasanya mereka pun puasa juga, tapi tanpa ada sahurnya. Nah, yang membedakan kita ada sahurnya adalah apa? Dengan orang muslim adalah sahur itu tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya hikmah sahur adalah supaya kita lebih kuat, lebih maksimal puasanya dibanding tanpa sahur. Ujung-ujungnya lapar pula. Song-song makan malam, ujung-ujungnya tidur makan, lapar lagi. Ya kan? Nah, dengan kita bersahur itu lebih menguatkan kita dibanding yang tidak makan sahur. Kemudian hikmah berikutnya sahur itu apa? Dengan bersahur siap-siap untuk beribadah sholat subuh. Nah, terutama di masjid. Nah, kemudian lagi sahur itu afdolnya kapan? Yaitu takhirus sahur, di akhir sahur itu sendiri. Perkiraan setengah jam sebelum waktu imsak. Nah, untuk imsak sendiri, imsak itu adalah batasan mulainya berpuasa. Nah, kapan waktu imsak itu? Ya azan subuh. Nah, tapi di Indonesia ini beda. Imsak ternyata tersendiri waktunya, dibikin oleh ulama-ulama kita dulu lah, supaya ada persiapan. Perkiraan 10 menit. Jadi ada waktu imsak 10 menit, kemudian azan subuh. Tapi makna yang aslinya adalah ya azan subuh itu imsak. Nah, biar lihat di Arab dan lain, ada imsak ya itu. Di Indonesia ya ada kayak itu. Ya lah. Nah, bila sudah azan subuh maka tidak ada lagi makan minum. Itu dia memulai daripada puasa itu sendiri. Karena makna daripada puasa itu adalah imsak, menahan. Mulai start dan stop. Nah, tapi untuk supaya kadar terkejut, ada jeda 10 menit sebelum azan subuh. Bisa bersiap-siap. Nah, kan macam-macam namanya manusia. Kalau mendadak lagi makan, Allahu Akbar, susah dirinya kan. Nah, tapi kalau sudah imsak masih ada kesempatan 10 menit lagi. Nah, dia bisa bisa memperhatikan waktu itu sisa itu. Ada yang lagi merokok misalnya, ada yang mau sikat gigi, atau ada yang mandi wajib, barangkali ada yang buang hajat,
macam-macam tuh. Jadi 10 menit itu kesempatan emas di situ. Nah, sebelum azan subuh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila sudah waktu imsak dikumandangkan, sudah sampai imsaknya, masih bisa makan tuh. Karena yang asli imsak adalah azan subuh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Berikutnya lagi, sunnah berikutnya adalah al-fitru ala rutabin witran. Sunnat yaitu berbuka puasanya adalah menggunakan kurma rutab, kurma yang basah. Kurma itu kan ada 3 jenis, ada yang matang, ya, kayak kurma muda ya. Kemudian yang kedua agak basah sedikit. Kemudian yang ketiga adalah kering, amar namanya. Nah, 3 jenis. Nah, yang pertengahan ini yang afdalnya rutab, bahasa Arabnya lah. Kurma rutab itu yang paling afdal, yang berdahulu masuk payuqaddimu awalan, yang berdahulu masuk ke mulut kita. Di antara macam-macam makanan itu dulu ambil. Nah jumlahnya berapa? Witron, ganjil. Misalnya ada 2, ambil 1 ya. Ada 5, ada 4, 3 aja berarti ambil. Ada 6, 5 aja ambil. Nah, ambil sunnahnya ganjil. Atau kurma aja biar makan sampai 51 ganjil juga panjang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi itu yang dulu. Nah, kalau seandainya fa'il lam yajid, tidak adanya kurma, bagaimana? Kurma yang matang itu, yang basah itu, maka fatamari, maka ranking yang nomor 2, urutan yang kedua adalah yang sudah agak tuaan, yang pernah kering tuh. Kita murah biasanya harganya. Nah, kalau nggak ada kurma, apa yang masuk duluan ke mulut kita ketika buka? Pertama Zam-Zam, ranking 3 air Zam-Zam. Begini ini banyak ada. Kalau nggak ada air Zam-Zam, ranking 4 Farmain. Nah, ini air putih. Air putih dulu. Nah, ini belum TS, belum masuk nih. Apalagi es campur belum. Jadi yang ranking 4 air putih. Ranking 5 apa? Fahulwun. Maka urutan berikutnya adalah sesuatu yang manis yang tidak tersentuh oleh api. Apa itu? Misalnya buah-buahan selain kurma, pisang, jeruk, semangka, dan lain sebagainya yang tidak tersentuh dengan api. Nah, baru yang terakhir halwa, yaitu sesuatu yang manis yang sudah tersentuh atau dimasak dengan api. Nah, masuk tiga beranda, masuk nih, ya Allah, amparan tatak, pentol, gorengan, termasuk teh es, teh manis. Jadi urutan-urutan itu terakhir tuh, Pak. Kadang-kadang itu terbalik. Ini kan hal-hal sederhana nih. Yang lain adalah yang kita pasti kerjakan, tapi kadang-kadang praktek lapangannya tidak sesuai sunnah Rasulullah. Padahal Nabi menyuruh sunnahnya apa? Kurma dulu. Nah, kurma duluan, ganjil. Nah, itu sunnahnya. Jadi dengan kita mengerjakan sunnah ini, Rasulullah sunnah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah cinta denganku. Nabi, wa man ahabbani, siapa yang cinta dengan aku, kana ma'i fil jannah, maka nanti kelak bersamaku dalam surganya Allah. Ini Rabbal Alamin. Yang terakhir, nah berbukanya bagaimana? Nah, al-gityanu bi du'ail iftar. Disunatkan lagi ketika berbuka itu, selesai berbuka itu mendatangkan doa buka puasa. Jadi doa itu minta maaf ya, dibacanya setelah buka puasa. Sunnahnya. Jadi ketika ini misalnya sampai buka. Apa yang dulu? Ambil kurma, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Karena itu doa makan. Dan itu memang ada hadisnya sudah. Nah, makan, minum air putih, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu
zahabaz zama'u wa batal uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan maknanya itu pun pas Bapak Ibu sekalian kalau seperti itu. Allahumma lakas sabr ya Allah, dengan berkat-Mu ya Allah aku bisa berpuasa. Dengan sampai saat ini yang aku masih beriman kepada-Mu. Wa ala rizqika abdartu, dengan rezeki yang Engkau berikan kepadaku ya Allah sampai saat ini alhamdulillah aku bisa berbuka. Kan sesuai makna itu. Dia bilangnya berdoa bukanya belum lagi. Ya udah. Tapi kalau kita makan duluan, minum duluan, baca doa itu kira-kira pas ke maknanya. Pas, kenapa? Karena sudah masuk, sudah berbuka. Nah, kemudian lagi zahabaz zama'u, telah hilang rasa hausku. Piannya masih haus, itu belum makan lagi. Tapi kalau makan minum dulu baru doa itu cocok ada? Cocok. Karena rata-rata doa itu menggunakan kalimat fi'il madhi, yaitu dengan kata kerja yang sudah lampau, sudah terjadi. Nah, tapi kita berdoa itu belum terjadi. Nah, seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak lagi sunnah-sunnah puasa itulah. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit disampaikan ini ada manfaatnya, terutama lah yang hal sederhana bisa kita terapkan sesuai sunnahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan kita dipanjang umur, disehatkan badan, diberikan rezeki yang halal berkah untuk kita semua, dan insya Allah kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.